saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya bagi kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Hari ini saya ingin lagi menyoroti satu aspek tentang anugerah. Kita tahu anugerah adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan, bukan karena kelayakan kita, tapi karena kemauan Tuhan sendiri, kemurahan hatinya sendiri. Dari kita tidak ada sesuatu pun yang bisa diperbuat, dilakukan untuk mendapatkan itu. Kita baca Kejadian pasal 3. Ini adalah tipuan iblis. Salah satu tipuan iblis yang menyerang banyak orang Kristen yang mengaku percaya Yesus, percaya kepada anugerah yang menyelamatkan, tapi tidak sungguh-sungguh memahaminya. Ini bentuk-bentuk tipuannya, salah satu bentuk tipuan. Apa maksudnya? Ide tipuannya adalah seperti ini, dan ini adalah berlawanan dengan iman terhadap anugerah Tuhan. Kita akan lihat, dan kita akan, kalau kita ini akan mengubah cara pandang kita supaya kita tidak tertipu lagi. Kejadian pasal 3 ayat 4, kita tahu cerita ini tentang ular yang menipu Hawa. Ini yang dia katakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Nah, saudara, ini yang iblis katakan bisa dipandang dari berbagai sisi, tapi sisi yang saya mau soroti untuk saat ini adalah kamu akan menjadi seperti Allah. Ini tipuan iblis. Kamu akan jadi seperti Allah kalau kamu lakukan ini. Padahal yang benar adalah Adam dan Hawa itu sudah diciptakan seperti Allah tanpa harus melakukan apa-apapun. Ciptaannya, desainnya sudah seperti itu. Tidak dia dengan melakukan apa, dia sudah seperti itu. Dia sudah seperti Allah. Tuhan ngomong kita ciptakan gambar dan rupa kita dengan segala kemampuan, kuasa, walaupun tetap level ciptaan, tapi luar biasa, ciptaan yang betul-betul diberi kuasa untuk mengatur seluruh dunia ini seperti Allah. Sudah diciptakan, didesain seperti itu. Tetapi iblis bilang tidak betul. Kamu harus berusaha, kamu harus lakukan ini dan itu untuk mencapai keadaan seperti Allah. Celakanya manusia mempercayai itu dan tidak pede bahwa dia sebenarnya sudah seperti Allah. Nah, saudara, anugerah adalah sesuatu yang kita sudah terima tanpa perlu melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jangan tertipu dengan ini. Sekarang untuk kita di zaman ini, anugerah itu bentuknya adalah penyaliban, karya pengorbanan Yesus yang sudah sempurna, sudah dikerjakan oleh Yesus, oleh orang lain, bukan tergantung apapun dari kita. Harusnya ini menjadi berita yang sungguh-sungguh membebaskan kalau kita paham. Tidak bergantung sama kemampuan kita, kesalehan kita yang naik turun tidak karu-karuan, tidak bisa dipegang, tidak konsisten sama sekali. Kesalehan, kebaikan kita, mood kita, apapun itu kemampuan kita, kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Celaka kalau kita disuruh, dituntut Tuhan untuk bergantung sama itunya semua. Tapi untung tapi banyak orang tidak tahu bahwa kita ini untungnya segitu. Setiap kali kita merasa saya harus melakukan ini, saya tidak berkenan kepada Tuhan, saya ini jadi pokoknya harus seperti membayar perkenanan Tuhan dengan melakukan ini dan itu. Itulah namanya agama. Agama dengan anugerah berlawanan. Kalau kita tidak betul-betul paham bahwa saya sudah dapat tidak bergantung dengan kemampuan saya untuk melakukan ini dan itu,
Untung tidak bergantung sama kemampuan saya. Semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Saya tinggal terus rangkul itu, terus pegang itu, dan terus ucapkan kebenaran ini. Saya tidak mau tertipu lagi oleh iblis bahwa saya belum diselamatkan karena saya belum bisa begini dan belum bisa begitu, masih sering gagal mengatasi kedagingan saya. Bukan itu. Keselamatan sudah saya terima, bukan bergantung sama kemampuan saya mempertahankan kesalehan-kesalehan itu. Itulah yang namanya agama. Kita tidak mau jadi orang beragama. Kita mau orang percaya Yesus, dan kita menjadi orang percaya Yesus dan betul-betul berdiri dan hidup dan berakar di dalam anugerah itu, tegak terpancang di dalam anugerah itu. Karena kita sudah dapat itu. Kalau kita masih merasa harus melakukan ini, melakukan itu namanya menghina anugerah itu, menganggap anugerah itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita, untuk membuat kita berkenan kepada Tuhan. Waktu Israel di zaman Taurat disuruh Tuhan mempersembahkan korban yang tidak bercacat. Yang disuruh tidak bercacat itu korban itu, bukan kita. Karena kita itu sudah cacat dengan dosa. Tuhan tahu, makanya dia alihkan. Yang saya inspeksi apa keadaannya, kesempurnaannya, bukan kamu, tetapi ini domba ini, bukan kita. Untung ini berita yang membebaskan. Inilah kemerdekaan itu, tidak bergantung sama kemampuan kita, tapi bergantung sama kesempurnaan anak domba Allah yang sudah tersembelih sebagai korban yang sempurna, yang menutupi kita, menutupi pandangan Allah terhadap segala dosa kita. Dan kita mendapatkan itu bukan mendapatkan karena pencapaian kita, karena kita cukup saleh dan sudah level sekian kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tidak, betul. Tapi karena kita sudah mendapatkan itu, makanya kita punya kuasa untuk diubahkan, punya kuasa untuk terus menang atas kedagingan kita. Kita punya kuasa karena kuasa itu datang dari keselamatan yang merupakan anugerah yang tidak bergantung sama kemampuan kita. Jadi ini yang kita mau terus pahami bersama. Hiduplah sehari-hari betul-betul berdiri atas dasar kebenaran ini. Deklarasikan. Kalau sudah mulai terganggu dengan tertuduh dengan ketidakmampuan kita untuk menjadi saleh, mengikuti atau memenuhi standar-standar hukum firman Tuhan. Katakan, saya tolak. Saya sedang dibawa untuk diberi kuasa untuk mendapat hidup menurut standar itu, tapi bukan dihakimi sekarang. Saya diberi kuasa dan kuasa itu datang bukan karena saya melakukan sesuatu. Kuasa itu datang dari keselamatan itu, yang bukan bergantung sama level kerohanian saya, kemampuan saya begini dan begitu di hadapan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh karena Yesus seorang yang sudah mengerjakan itu semua, dan itu yang kita pegang. Kesempurnaannya Yesus, bukan kesempurnaan kita. Apa yang sudah dilakukan Yesus, bukan pencapaian-pencapaian kita. Tiap hari dirikan, bangun hidup kita berdasarkan ini. Deklarasikan, ingatkan setan bahwa saya tidak mau tertipu lagi. Sudah cukup untuk mengira bahwa saya harus melakukan ini dan itu, saya tidak layak karena begini. Saya sudah mendapat itu. Tipuan iblis, dia ingin mentertawakan kita. Kalau kita sebenarnya sudah mendapat itu, tapi kita tertipu dengan mengira saya harus lakukan ini, saya harus begini, saya harus begitu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kita tolak itu, dan kita berdiri atas kebenaran, dan kita akan melaju. Kita akan tidak bisa dihentikan oleh iblis. Kita tidak mau tertipu lagi. Sekian, terima kasih.